Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak masih kuat Pak? Masih. Udah ngopi? Lagi. Ibu-ibu masih kuat Bu? Kedengaran? Bu kedengaran Bu? Tadi saya datang. Acara tadi di Suzuki ya, berangkat dari sana setengah 7 Bu, sampai sini jam 8. Subhanallah. Ternyata macet gara-gara nih orang hacker mau dibahas. Panjang banget, alhamdulillah barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dini, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebelumnya saya ingin sebut satu persatu guru-guru kita. Insyaallah saya kangen juga di sini ya Pak. Alhamdulillah malam ini qadarullah ya, kita sama-sama dikumpulkan kembali dalam majelis mulia, yaitu majelis Maulid Arba'in. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang di atas ya. Di sini ada Ustaz Slamet, ada Ustaz Rijal, Ustaz Tito, Ustaz Toto, Ustaz Nabi, dan juga Gus Muhid. Mana saya cari nggak ada? Nah, ada di belakang Gus ya. Ada Gus, alhamdulillah. Dan juga ada tokoh masyarakat sini, ketua panitia Bapak Muhyiddin, insyaallah. Dan juga tokoh masyarakat ada Pak Salim di atas juga. Guru-guru kita yang lain yang hadir maupun tidak hadir, ibu bapak, bersyukur alhamdulillah guru-guru kita sampai hari ini tetap setia menemani. Alhamdulillah. Kalau boleh saya bilang ya Bu Pak, Hegar ini termasuk bersyukur karena diberikan oleh Allah guru-guru, para pembimbing yang tetap istiqomah. Alhamdulillah. Kalau saya bilang guru-guru kita ini seperti paku bumi yang menguatkan, mengokohkan kita. Jadi kalau wasilah mereka ini Ibu Bapak, alhamdulillah saya perhatikan dari tahun ke tahun ini Maulid berjanji meningkat terus. Saya lihat ya, tadi saya terharu juga dari ujung sampai ujung, masya Allah. Beda dengan awal-awal Ustaz. Sekarang sudah luar biasa. Ini artinya apa? Guru-guru kita sampai hari ini setia menemani kita. Sekali lagi kita doakan ya Pak. Bu, doakan Bu yang di depan ini, guru-guru kita semuanya yang sampai hari ini setia. Karena kegiatan Maulid Arba'in ini terus continue non-stop, betul? Nggak ada hentinya sampai nanti kelar. Nggak tahu nih ada over nggak? Over limit nggak kira-kira ini? Nggak ada ya. Kalau tahun kemarin kan over limit tuh, sampai loncat. Kita doakan Ibu Bapak, mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan panjang umur, amin. Diberikan kemudahan rezekinya, amin. Barokah ilmunya buat kita, amin. Amin ya Rabbal. Boleh saya duduk Pak Ustaz? Boleh. Cangkel oke nanggung aja. Hadirin yang Allah muliakan, sudah sekian banyak guru-guru, para asatidz, para mubalik, para kiai, para ajengan, para habaib yang menyampaikan tausiah agama seputar Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya sedikit mengulang Ibu Bapak, apa sih yang melatar belakangi kenapa kita mengadakan Maulid Arba'in? Dan ini bukan hal pertama ya Pak. Saya yakin kegiatan Maulid sudah berjalan, setiap ada akikah selalu ada Maulid berjanji. Salah satu motivasi dan tujuan yang pertama adalah bagaimana dengan wasilah Maulid berjanji Allah Subhanahu wa taala jadikan betul kita sebagai umat Nabi yang telah mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal. Pengen syafaat? Ibu Bapak pengen syafaat? Semua orang butuh, Pak. Semua orang butuh, maka
Bersyukurlah sekali lagi orang-orang siapapun warga seluruh Haikal Asri yang mendukung kegiatan Maulid Barjani. Kenapa saya bilang beruntung? Masalah saya tanya tadi Pak Ustadz, ini kegiatan banyak orang, kemudian kita dijamu, ada kopi, ada buah-buahan lengkap, ada apa lagi Ustaz? Banyak Pak. Ini belum kebagian semua nih. Ini dari mana? Dari iuran warga katanya, betul? Ibu bapak, siapapun yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya sekian berapapun nilainya, niatnya untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW, saya jamin insya Allah barokah. Amin. Jadi jangan ada istilah rugi nyumbang duit buat maulid, gak ada ceritanya. Karena setiap rupiah yang kita sumbangkan niatnya untuk memuliakan Nabi, pasti barokah. Dulu di zaman Nabi Muhammad masih hidup, tepatnya ketika menjelang perang Khandaq. Ini supaya kita tambah semangat nyumbang, maksudnya gitu bos. Jadi jangan hitung-hitungan, wah ini ngeberatin maulid Nabi, jangan bahasa begitu ya Bu ya. Pak, justru ketika datang maulid, alhamdulillah, saatnya kita berlomba-lomba untuk memuliakan Nabi. Dulu ketika menjelang perang Khandaq, Khandaq apa Khandaq artinya? Parit. Jadi Nabi punya strategi bagaimana untuk menghadapi musuh, itu dibuat parit. Pada saat membuat parit, Nabi turun langsung ke lapangan, nggak diem, nggak cuma ngontrol, nggak cuma ngasih instruksi, turun langsung bersama para sahabat menggali parit. Bahkan diceritakan Nabi kerja bersama para sahabat menggali parit selama 3 hari 3 malam tanpa makan. Ada salah satu sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Melihat Nabi, kasihan amat ini Rasulullah orang mulia, mau-maunya turun menggali parit, kotor dengan tanah, berpeluh dengan keringat. Ini Jabir timbul kasihan, ya Allah, kasihan banget ya Rasulullah 3 hari belum makan. Maka beliau ini Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, ketemu istrinya yang namanya Sahliyah binti Mas'ud. Kata Jabir bin Abdullah, wahai istriku, di rumah ada apaan kira-kira deh? Kata istrinya, wahai suamiku, tebukan anau, belum gajian kali ya? Cuman ada sedikit gandum. Ya sudah, kau masak sisa gandum yang ada, sing penting cukup buat Nabi dulu. Sebagai lauknya, nih saya punya satu-satunya kambing muda, satu-satunya saya rela potong, sing penting niatnya untuk memuliakan Nabi. Nurut istrinya tuh Pak. Nah, makanya dengerin dulu nih ya. Jadi kalau suami ngajak untuk ngaji, dukung ya Bu ya. Ini ceritanya nih, cerita beneran ini. Maka istri pergi ke dapur, masak itu gandum sisa tuh, nggak mikir besok, pokoknya sekarang masak buat melayani Nabi supaya Nabi tidak lapar. Dan Jabir bin Abdullah kemudian memotong kambing satu-satunya. Dia nggak punya kambing lagi, dia potong itu kambing satu-satunya. Setelah masak, kata istrinya, Bang, Pak, ini masakan udah siap, daging udah siapnya. Oke. Lalu Jabir bin Abdullah diam-diam Noel Nabi. Noel, bukan Noel yang kemarin ditangkap ya, bukan ya. Nah, gitu Noel gitu. Bisik-bisik di telinga Nabi, ya Rasul, saya kasihan lihat engkau kelaparan 3 hari belum makan. Terus ngapain kata Rasul? Di rumah saya masak ya Rasul, cuma dikit. Saya masak gandum tuh dan ada sedikit daging buat kau ya Rasulullah. Saya mengundang kau untuk datang ke rumah ya Rasulullah, makan di rumah. Oh begitu. Jadi Jabir bin Abdullah mengundang siapa? Mengundang siapa? Ngundang Nabi Muhammad. Nabi dong yang diundang, karena stoknya nggak ada, makanannya dikit. Ya sudah kalau begitu kata Nabi, kau pulang dulu dah, ntar saya usul kata Nabi.
Maka ketika Abdullah Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, Nabi langsung naik ke tempat yang tinggi. Dia teriak Nabi Muhammad, "Woi para sahabat, sahabat ini banyak, jumlahnya ratusan. Kita diundang sama Jabir bin Abdullah makan, kita dibilang itu. Padahal yang diundang siapa? Yang dimasak banyak apa dikit?" Nabi teriak, "Wahai para sahabat, kita diundang sama Jabir bin Abdullah, yuk kita makan ke rumahnya." Mana sudah mengabdi. Itu orang-orang sahabat, bayangin Pak Tigare belum makan ditawarin kambing guling, kira-kira begitu. Kira-kira gimana Pak? Ini orang Hegar 3 hari malam nih, diundang sama Masjid Nurul Jannah makan ke guling, kira-kira datang nggak? Datang apa tidak? Ini sahabat dengar ada daging kambing langsung bilang berangkat semuanya. Itu Jabir bin Allah depan rumah bengong aja, apa ada orang hadirin datang ratusan. Bingung. Ini gimana ceritanya? Kita kan cuma ngundang Nabi karena stoknya dikit, gandumnya dikit, daging juga sedikit. Bingung, bocah suaminya masuk ke dalam melapor sama istrinya. "Wah istriku ini gimana ceritanya?" "Lah abang gimana ngomong tadi? Aku cuma ngundang Nabi, malah Nabi ngundang semuanya tuh, datang semuanya tuh." Bingung kita. Stok cuma dikit. Istrinya pinter, dia nggak panik kok. Apa kata istrinya? "Wahai suamiku, engkau ngundang Nabi, ngundang para sahabat. Aku ngundang Nabi." Lah itu sahabat datang siapa? Siapa yang ngundang Nabi? Ya sudah, itu urusan Nabi kan. Aku nggak ngundang sahabat, yang ngundang sahabat Nabi. Maka Nabi hadirin bawa sahabat banyak banget, dan kata Rasulullah kepada Jabir, "Jabir, ente jangan takut, mana wadahnya, mana bejananya." Kalau bahasa kita mungkin pancinya kali ya. "Mana pancinya? Biar saya bagi." Hadirin rahmati Allah, panci kecil, daging sedikit, tapi dengan tangan Nabi yang barokah, seluruh sahabat bisa makan sampai kenyang. Alhamdulillah. Apa hikmah di balik kisah ini? Artinya siapapun bapak ibu yang urunan duit, niatnya memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin barokah. Amin. Alhamdulillah. Tambah kenceng ya Bu ya. Jadi kalau perlu nih RT 4 semuanya Bu. Ya RT 2 dari RT 1 sampai RT 6 tetap semangat mengadakan maulid berjanji insya Allah. Jadi kita doakanlah yang sekarang ini menjadi panitia, tepatnya di RT 2, kita doakan ya seluruh harta yang disumbangkan Allah ganti dengan berkah. Allah ganti dengan rizki yang berlimpah. Amin. Dijadikan keluarganya semakin sakinah, anak-anaknya soleh-soleh. Amin ya rabbal. Hadirin yang muliakan, kenapa kita kumpul di sini Pak? Karena kita ini sedang belajar bagaimana dalam setiap malam arba'in ini bukan hanya kita ramai-ramai kumpul, bukan hanya kita membaca, tapi inti atau intisari tujuan daripada kegiatan kita adalah semakin tumbuhnya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya Pak. Sebab apa? Cinta ini merupakan energi kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang ini akan berat mengamalkan sunnah Pak. Kita bicara sunnah dari awal nih. Saya yakin para mubalik kita udah ngomong tuh. Kita akan ada kekuatan mengamalkan sunnah Pak kalau kita memang di hati kita ada cinta. Jadi cinta ini kekuatan. Ayo bapak-bapak, saya mau tanya, bapak cinta sama keluarga Pak? Cinta sama istri? Cinta. Ini pada dia nggak cinta nih mbak. Nah, bapak-bapak cinta sama anak? Cinta. Karena seorang bapak, karena seorang suami cinta kepada istri anak, maka dia rela berangkat kerja banting tulang peras keringat. Betul? Ayo jawab Pak. Pak, yang namanya kerja capek apa enggak? Capek bener? Capek. Bilang capek tapi besok berangkat lagi. Kenapa coba? Karena cinta. Jadi cinta itu adalah kekuatan yang membuat susah jadi mudah, jauh jadi dekat. Betul? Yang sulit jadi mudah, yang tinggi terasa pendek, yang jauh terasa dekat. Itu gara-gara cinta. Maka kalau orang sudah timbul cinta kepada Nabi,
Apapun yang Rasul ajarkan, apapun tuntunan yang diajarkan, pasti mudah kita laksanakan. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi kalau nggak ada cinta berat. Ayo kita belajar kepada cinta para sahabat. Orang-orang mulia di zaman Nabi. Kalau Nabi bisa dibahas, sudah jelas mulia. Orang-orang di zaman Nabi yaitu para sahabat telah membuktikan dalam sejarah begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gara-gara cinta mereka kepada Nabi, Allah muliakan. Lihat di dalam Al-Quran itu, tepatnya surat At-Taubah ayat 100, Allah memuji para sahabat. Apa kata Allah? وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Kata Allah, wasabiqunal awwalun, adapun orang-orang as-sabiq terdahulu, wal awwalun, dan orang-orang yang awal masuk Islam. Siapa mereka? Disebutin sama Allah langsung tuh. Yang pertama minal muhajirin, yaitu kaum muhajirin. Siapa muhajirin? Para sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu sahabat Nabi tuh. Disebutin. Jadi muhajirin adalah orang-orang mukimin Makkah yang hijrah ke Madinah. Hijrahnya kenapa, Bu? Pak, cinta kepada Nabi. Dan bukti cinta mereka, Masya Allah, bukan dengan kata-kata doang Bapak Ibu, bukan hanya dengan kalimat-kalimat sajak syair, bukan, tapi dibuktikan dengan pengorbanan. Ya, salah satu contoh saja ya. Ada sahabat ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang mereka korbankan? Ada sahabat yang berangkat ke Madinah, dia tinggalin keluarganya, karena keluarganya semuanya masih kafir, tidak mau beriman kepada Nabi. Ada yang ninggalin istrinya, ada yang ninggalin anaknya, ada yang ninggalin orang tuanya. Kenapa begitu? Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang dia punya toko di Mekah, ada sahabat yang punya ladang di Mekah, ada sahabat yang punya peternakan di Mekah, tetapi karena cinta semua ditinggalkan. Ini namanya pengorbanan. Bahkan ada seorang sahabat namanya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rum, nama Ar-Rum ini Pak, berarti dia orang Ajam, bukan orang Mekah asli, tapi orang Roma, orang Romawi yang masuk Islam. Suhaib ini adalah orang yang memang sukses bisnisnya di Mekah. Orang kaya dia, punya aset di mana-mana. Ketika beliau memutuskan masuk Islam dan ikut hijrah bersama Nabi, itu ketika dia berangkat, dia bawa sebagian besar hartanya itu dibawa tuh. Dan saat ini termasuk salah satu pemuda yang ahli panah, ahli pedang. Pada saat hijrah dicegat sama orang kafir. Suhaib, ente mau kemana? Mau nyusul. Kemana? Ke Madinah. Jangan coba-coba kau tinggalkan Mekah. Ini saya udah paham nih orang nih. Orang kafir ngalangin saya. Apa kata saya? Orang kafir, ente percuma ibu tamani. Saya ini jago pedang, jago panah. Kalau kamu dekat saja kamu mati semua. Udah gini aja deh, kita damai aja. Saya tahu kamu demen duit kan? Kata siapa? Kata Suhaib Ar-Rumi. Dia bilang, orang kafir dengerin. Saya punya toko banyak di Mekah. Saya punya harta banyak di rumah. Ambil oleh kalian semuanya. Sing penting saya bisa lewat berangkat ke Madinah. Akhirnya apa? Diizinkan Suhaib Ar-Rumi, dia korbankan seluruh asetnya, hartanya, rumahnya untuk diambil orang kafir. Yang penting dia bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa begitu, Pak? Itu namanya cinta. Betul? Allah. Ada namanya Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Ini sebelum nikah dengan Nabi dulu ya. Ini Abu Salamah, Ummu Salamah, sepasang suami istri yang masuk Islam, beriman kepada Nabi. Pada saat perintah hijrah, maka mereka bermusyawarah. Kalau bahasa kitanya, ayah gimana nih? Ya sudah, kita hijrah ikut Nabi.
Akhirnya mereka berkumpul mempersiapkan perbekalan. Dia punya anak namanya Salamah. Ternyata ibu bapak niat keberangkatan mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah ketahuan sama orang tuanya Ummu Salamah, ketahuan sama istrinya. Ya, orang tua istrinya. Maka orang tua istrinya datang menghadap kepada Abu Salamah, "Ya Abu Salamah," ini orang kafir nih bapaknya, bapak mertuanya. Kata mertuanya Abu Salamah, "Hei Abu Salamah, aku dengar kamu hijrah ikut Muhammad." Betul. Kalau kamu hijrah aja ke sana sendirian, nggak usah bawa istrimu, nggak usah bawa anak saya, nggak usah bawa cucu, nggak usah dibawa, kamu berangkat sendirian aja. Akhirnya apa? Hadirin dirahmati Allah, dengan berat hati itu Abu Salamah meninggalkan istri dan anaknya. Coba bayangin Pak, seandainya kita begitu, kira-kira bapak berangkat nggak? Tuh, kenceng banget jawabnya enggak. Oh, seandainya suami ibu disuruh hijrah terus ditinggalin ibu sendirian sini, siap apa enggak? Ini pada diem begini nih kayak ini bapak-bapak siap enggak Pak? Posisi seperti Abu Salamah, "Ya Abu Salamah, kalau kamu hijrah aja sendirian, musa bawa istri, musa bawa anak, ini punya gua," kira-kira begitu tuh, tinggalin tuh anak. Siap kira-kira Pak? Enggak, kita mah mikir-mikir. Abu Salamah berangkat walaupun diri ngederain air mata istrinya, tangisan anaknya. Ini cinta sedihnya begitu tuh, pengorbanan para sahabat karena cinta kepada Rasul. Setelah berpisah suami dengan istri dan anaknya, dan ini istrinya dibawa sama ibu bapaknya, sama orang tua Ummu Salamah. Kedengaran sama orang tuanya Abu Salamah besannya. Akhirnya besannya datang ke rumah Ummu Salamah tuh. Dia ketemu besannya, "Besan, aku dengar kau ambil cucuku," katanya begitu. "Kau silahkan ambil anak perempuanmu, tapi anaknya Abu Salamah cucuku juga." Akhirnya hadirin diambil tuh cucunya, berpisah suami, istri dan anak. Gara-gara apa? Gara-gara cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ibu bapak melempar janji paling korban duit, nggak sempat pisah sama suami, betul? Betul. Kita belum seberapa ya Pak ya, tapi kita belajar menunjukkan cinta sebagaimana para sahabat. Maka pengorbanan sahabat diabadikan tuh oleh Allah, minal muhajirin. Siapa yang kedua? Yang kedua wal ansor. Golongan kedua para sahabat yaitu ansor. Ansor ini siapa? Adalah mereka mukimin Madinah yang menyambut kedatangan orang-orang muhajir. Dan hebatnya orang-orang ansor Bapak Ibu, subhanallah, orang ansor ini paham betul. Punya sifat, apa sifat? Melayani tamu. Yuhibbuna man hajar ilaihim, dalam surat Al-Hasr. Orang-orang ansor, orang-orang Madinah itu senang banget kalau ada tamu datang ke rumah mereka. Senang banget kalau ada tamu. Termasuk ketika kedatangan tamu dari muhajir, orang-orang muhajir, orang Mekah, orang Madinah peka, orang Madinah paham. Ini orang Mekah datang ini nggak punya apa-apa. Mereka tinggalkan hartanya, mereka tinggalkan rumahnya, mereka tinggalkan tokonya. Maka ketika datang ke Madinah nggak bawa apa-apa. Orang Madinah paham. Apa pahamnya orang Madinah? Orang Madinah kemudian dipersaudarakan oleh Nabi, satu demi satu dipersaudarakan. Maka ada seorang sahabat Ansor ngomong kepada orang-orang Mekah, "Hei orang muhajir, hei orang Mekah, hari ini kita dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan saya tahu engkau nggak punya apa-apa lagi." Salah satu contoh ya, ada sahabat muhajirin namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang yang terkenal entrepreneur, pengusaha Pak, sukses, hartanya banyak. Salah satu sahabat yang susah miskin Abdurrahman bin Auf. Kalau kita kan susah kaya, betul nggak? Pak, Bo, pengen kaya nggak? Pengen nggak? Jawab yang jujur apa yang pura-pura? Pengen kaya? Pengen. Tapi kenyataannya susah kaya, betul? Betul. Hese areng beungar teh hese kok susah gini aja pusat garo-garo. Ini kalau Abdullah bin Auf orang kaya pengen di sini nggak bisa.
Mau miskin nggak bisa. Itu tipenya Abdullah bin Auf, nih ceritanya panjang. Ketika datang ke Madinah, dia tinggalkan seluruh asetnya tuh. Hartanya ditinggalkan sampai Madinah nggak punya apa-apa. Maka dipersaudarakan dengan sahabat yang ada di Ansor. Sahabat Ansor ngomong kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, aku tahu kau ini seorang pengusaha kaya raya, sukses bisnismu katanya di Mekah. Tapi karena cintamu kepada Rasulullah kau tinggalkan semuanya. Maka kata sahabat Madinah, aku juga sama di sini pengusaha, dia bilang. Aku juga sama pengusaha, aku juga pedagang, aku ini pebisnis. Maka mulai hari ini ya Abdurrahman bin Auf, seluruh hartaku kita bagi dua, setengah buat saya, setengah buat kamu katanya. Ini tipe orang Ansar. Kalau orang negar ada nggak begitu? Ada. Ada yang begitu? Ada nggak? Buru-buru. Bahkan ada sahabat dia bilang lagi nih, dia bilang lagi bukan hanya menawarkan harta kepada Abdullah bin Auf, ya Abdurrahman, aku tahu engkau tinggalkan istrimu yang ada di Mekah karena masih kafir dan kau datang ke Madinah sendirian. Ya Abdurrahman, saya punya istri dua, kau ambil satu, hari ini saya tarik, kau ambil satu tuh. Masya Allah, bini ditawarin. Model begitu ada nggak sekarang? Nah, ini hebatnya orang-orang Ansar. Kenapa? Lagi-lagi karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena persaudaraan antara Muhajir Ansar ini perintah daripada Nabi Muhammad. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian golongan ketiga, tadi golongan pertama siapa? Minal Muhajirin. Yang kedua wal Ansar. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan nih kita rombongan ketiga nih. Kata Allah dalam Al-Quran yang ketiga siapa? Walladzina tabauhum biihsan, dan golongan orang-orang yang berittiba kepada mereka, golongan orang-orang yang mengikuti milahnya para sahabat, golongan orang-orang yang berusaha untuk meniru-niru para sahabat. Maka Allah cap mereka, Allah kasih stempel mereka dengan apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu. Ini detail paling tinggi nih Pak. Kalau sekarang kan kita tahunya ada pisau agak panas banget. Kalau kita tahu di dunia kan kita itu biasanya Pak, kalau dalam pemerintahan siapa paling tinggi? Presiden, betul. Di bawah presiden, menteri, betul. Wakil presiden nggak sebutin, pokoknya di bawahnya. Ada lagi di bawahnya siapa lagi? Ada gubernur. Di bawahnya lagi siapa lagi Pak? Ada bupati. Di bawah lagi siapa? Camat. Di bawah camat siapa? Ada kepala desa. Di bawah kepala desa siapa? BPD. Ada PRW, ada PRT, betul? Itu kalau lihat struktur, tertinggi presiden Pak Ustaz. Kalau dalam perusahaan yang paling bawah karyawan, staf, operator, di atas lagi ada leader, di atas lagi ada supervisor, di atas lagi ada manajer, di atas lagi ada general manager, di atas lagi ada direktur, ada lagi di atas presiden, di atas lagi ada siapa? Komisaris. Paling tinggi komisaris Pak Ustaz. Demi Allah Bapak Ibu, setinggi-tingginya gelar kita kedudukan di dunia tidak menjamin kemuliaan, betul? Betul apa tidak? Ini sekarang lagi ribut di Indonesia ya Pak. Kemarin hampir chaos, belum chaos banget ya, nggak kayak di Nepal. Itu Nepal kayaknya ikut-ikutan juga tuh kayaknya. Kalau di Nepal, Masya Allah, Ibu Bapak udah lihat beritanya udah? Udah lihat beritanya? Lebih parah ya Pak ya. Alhamdulillah Indonesia masih terjaga, amin. Alhamdulillah kembali kondusif. Lihat para jamaah, apa yang menjadi motivasi kok orang pada demo gitu. Bahkan ini nular ke negara-negara sebelah, di Filipina, di Perancis, di Nepal, betul. Motivasinya sama. Kenapa? Lihat kelakuan para pemimpin. Pemimpin di atas gaji gede, flexing aja kerjanya. Ngerti flexing? Apa flexing itu Pak? Kayak pamer-pamer, di bawah rakyat dicekek sama pajak, hidup susah, makan susah. Yang di atas pamer kekayaan.
terjadi tuh apa namanya kesenjangan sosial, akhirnya mendorong masyarakat nggak terima demo. Lihat yang Nepal kemarin Pak, kita nggak usah bicara Indonesia, yang Nepal aja. Itu Menteri Keuangannya Pak, Bapak lihat beritanya deh. Masya Allah, Menteri Pak, selevel Menteri itu dikuburin sama warga, ditendang, diceburin ke sungai. Coba Indonesia begitu kira-kira ada nggak ada ya Pak ya? Masih aman. Bayangin Pak, ini menunjukkan apa? Setinggi-tingginya kedudukan dunia tidak menjamin kemuliaan. Apa sih titel yang paling tinggi? Allah udah ngasih dalam Quran nih, terus sampai. Jadi titel tertinggi Pak yang Allah berikan kepada kita, dan itu titel dijamin pasti orang ini mulia dunia dan akhirat. Apa tuh titelnya? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ini titel tertinggi daripada Allah. Betul. Jadi hadirin rahmati Allah, untuk mencapai predikat radhiyallahu anhu wa radu anhu, ayo tadi sebutin saya 3 golongannya tuh. Siapa yang mendapatkan gelar ini dari Allah nih? 1, Muhajirin, para sahabat. Yang kedua, Ansor, juga para sahabat. Nah, yang ketiga kita ngumpul ini hadirin dalam rangka kita belajar berittiba sebagaimana para sahabat. Amin ya Rabbal. Pengen kumpul bareng mereka, pengen. Masya Allah. Kenapa sahabat bisa begitu hadirin? Karena mereka cinta kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Buat apa Ustaz cinta pada Nabi? Nah, saya cerita lagi sahabat nih. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad dan Tirmidzi diceritakan ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Kata Arab Badui ini kepada Nabi, ya Rasulullah, mata saat. Ya Rasul, kira-kira kiamat kapan ya? Ini iseng banget ini orang nanya kiamat. Ya Rasul, kapan kiamat? Rasul balik bertanya, ada dalaha. Kamu nanya kiamat, emang ente udah siap apaan? Apa yang sudah kau siapkan menghadapi kiamat? Orang Badui menjawab, ya Rasulullah, ma'atatu bikasrati shalah wala sadaqah wala siyam. Ya Rasulullah, kalau saya mengaku ya Rasul, persiapan saya dikit, saya nggak banyak sholat, saya nggak banyak puasa, saya nggak banyak sedekah. Walakin ana uhibbullah wa uhibbuka ya Rasul. Tapi dalam hati saya ada cinta kepada Allah dan engkau ya Rasulullah. Jadi jawabnya apa tadi? Dia cuma punya cinta kepada Allah dan cinta Rasulullah SAW. Maka Rasul menjawab, al-mar'u ma'aman ahabba. Nanti kelak akhirat orang yang cinta itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Amin ya Rabbal. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu cinta kepada Nabi? Kurang kencang cinta kepada Nabi? Kalau ibu bapak menyatakan cinta, kata Rasulullah tadi, almar'u ma'aman ahabba, siapapun akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cinta. Insya ya Allah. Itu satu tuh. Ada lagi seorang budak namanya Sauban radhiyallahu anhu. Seorang budak Pak, bukan pejabat, budak khatimnya Rasul. Kemana-mana ikut, itu Sauban tuh. Selama hidup Nabi ngikut hikmat tuh melayanin. Disuruh-suruh Nabi nurut aja. Jadi kemana-mana bareng sih. Suatu hari ketika Nabi berbicara tentang hari akhir, hari kiamat, Sauban ini mukanya pucat. Lalu beliau bilang, ya Rasulullah, kau bicara kematian, kau bicara akhirat. Aku takut ya Rasulullah suatu saat nanti kita berpisah. Aku takut ya Rasulullah seandainya kita nanti di akhirat. Aku tahu engkau seorang Nabi, pasti kedudukanmu tinggi nanti di surga, betul? Kata Sauban. Lamun orang kumaha cek Sauban teh, ayo cuma kasieu. Saya cuma gini ya Rasulullah, kalau hari ini aku bisa jumpa dengan engkau, memandang wajahmu, aku bahagia ya Rasulullah. Aku tak sanggup seandainya nanti di akhirat aku berpisah dengan engkau. Perasaan cinta kepada Nabi itu saking takutnya pisah nanti di akhirat. Kata Sauban begitu. Itu Nabi ketika nanya, beliau ditanya begitu, ya Rasulullah, terus saya bagaimana ya Rasulullah? Hari ini saja ya Rasul, jangankan seminggu 2 minggu, sesaat saja aku tidak memandang wajahmu, aku rindu ya Rasulullah. Apalagi nanti di hari berpisah, aku nggak sanggup ya Rasul. Terus saya bagaimana ya Rasul harus berpisah dengan engkau? Ini Sauban ngomong, Nabi nggak bisa jawab. Turunlah Al-Quran
surah An-Nisa ayat 69. Dijawab sama Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jawaban gara-gara tadi sobat nanya, Nabi nggak jawab, Allah yang jawab. Pertanyaan karena cinta takut berpisah dengan Nabi. Dijawab sama Allah langsung, turun malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Apa kata Allah? Wa may yuti'illah war rasul. Siapapun orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dijawab ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan disertakan, akan dikumpulkan dengan golongan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yang pertama para nabi, wasidikin, para sidikin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini jawaban daripada Allah. Gara-gara Sauban bertanya, ya Rasulullah, nanti kalau lihat saya ketemu enggak? Allah jawab, kamu bakal kumpul dengan orang-orang yang kau cintai, insya Allah. Pengen kumpul sama Nabi? Masya Allah ya. Saya terharu Pak, kalau ada mah kumpul maulid senang Pak. Saya cuma doa dalam hati, Allah mudah-mudahan ini wajah-wajah dipoto semua nih ya, disaksikan oleh Rasulullah walaupun kita nggak lihat. Mudah-mudahan yang kumpul, saya yakin para pecinta Rasulullah semuanya, betul? Cinta sama Rasul, betul? Ini datang dipaksa nggak Pak? Ada nggak yang iming-imingin gitu, Pak datang maulidan ya saya kasih 10 juta, ada nggak di sini? Ada nggak? Jempol, panitia begituan. Ini kemauan sendiri apa dipaksa? Sendiri. Ibu-ibu yang di belakang dipaksa suaminya apa? Kemauan sendiri? Waduh, ngantuk ibu-ibu. Bu, dipaksa apa? Mau sendiri Bu? Alhamdulillah. Ya, memang cinta tidak boleh dipaksa ya, betul? Cinta dari hati, insya Allah Allah akan membalas cinta kita. Lihat, Masya Allah, di dalam Al-Quran Ali Imran 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan ya Muhammad kepada umatmu, bilangin in kuntum tuhibbunallah, umatku kata Rasul, apabila kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi. Maka ikutilah, laksanakanlah seluruh ajaran itu. Yuhibbukumullah, maka dengan itu Allah akan menjawab cinta kalian. Artinya dengan kita ikut milah Nabi, dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, maka dengan itu pula Allah akan balas cinta kita. Alhamdulillah. Ini jangan sampai begini Pak Bu, ini anak muda nih khususnya, anak muda. Udah punya istri belum ya? Ini muka-muka belum laku kayaknya nih. Ya, anak muda, kalau ketemu cewek cantik, demen nggak? Udah gitu pakai jilbab lagi, warnanya pinky, mancung lagi. Udah gitu anak Pak Haji satu-satunya warisannya banyak, mau apa enggak? Kata bapak yang di belakang, gua juga mau Pak Ustaz. Mau nggak apa tidak? Serius nih, mau apa enggak? Mau ya? Mau. Masya Allah. Saking cintanya kebayang-bayang itu si Neng, ya Allah Neng, akan tuh bisa sare kepikiran, sholat gak husu, ngaji gak husu, hafalan buyar gara-gara si Neng mikirin si Neng lilis, betul? Kebayang-bayang itu apa, jilbab warna pinky, hidungnya mancung, matanya lentik, aduh ya Allah. Karena tidak bisa menahan perasaan, gak kuat Pak, aku ingin mengungkapkan cintaku kepadanya. Masya Allah. Kalau zaman kita beda sama zaman sekarang, Pak Ustaz ya. Kalau sekarang kan WA, dulu suratnya, masih kan dulu ngirim sama ceweknya pakai surat ya. di zaman kita pakai surat semuanya. Karena tidak bisa menahan rasa cinta, gak kuat ingin ungkapin rasa cintanya, dikirim surat, dikirim WA, kirim send. Dia cuma bilang, Neng,
aku tak kuat menahan rasa aku cinta sama kamu. Bilang begitu doang. Ayo saya mau tanya, ketika kamu kirim WA begitu pengen dijawab enggak? Jawab yang kenceng, ini pada takut begini nih, hoi. Pengen nggak dijawab? Pengen nggak? Ada harapan diterima nggak? Ada kan? Udah cantik, mancung, masya Allah, anak Pak Haji satu-satunya warisnya banyak lagi. Sedap banget itu mah ya. Betul. Dikirim WA Pak, ternyata sehari nggak dijawab. Belum checklist belum. Seminggu nggak dijawab. Sebulan nggak dijawab, gimana perasaannya gimana? Ayo, ayo perasaannya gimana? Kecewa. Kecewa. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Emang enak? Hadirin, ini anak muda ditolak sama cewek didiemin aja sakit hati, betul nggak? Sakit hati nggak? Apa nyari lagi? Dia bilang sakit hati Pak Ustaz. Dicuekin sama cewek sakit hati. Lebih sakit hati lagi kalau kita menyerang cinta kepada Allah tapi Allah nggak balas cinta kita. Nauzubillah min. Ya Allah, kalau kalian ditolak sama susu cewek bisa nyari yang lain, betul nggak? Masih banyak anak Pak Haji yang lain, masih banyak. Lah kalau kita ditolak sama Allah mau nyari kemana lagi? Kita Tuhan nggak ada lagi. Hadirin dirahmati Allah nih. Jadi kalau ingin cinta kita dibalas oleh Allah, syaratnya kata Nabi, fattabi'uni, ayo ikutlah aku kata Nabi. Amalkan ajaran sunnah Nabi, yuhibbukumullah. Dengan kita mengamalkan ajaran Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, maka Allah akan membalas cintamu. Insyaallah. Oh ternyata bukan dibalas doang cintanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Asbab kita ittiba kepada Nabi, cinta kepada Nabi, Allah pun akan ampunkan dosa kita semuanya. Alhamdulillah. Ya Allah Rabbi subhanahu. Jadi gini aja deh Pak ya. Pertanyaan sederhana nih, kita udah 5 tahun kalian mau berjanji, kira-kira hasilnya apa coba? Ayo cek. Ayo cek. Ini jangan begini ya. Alhamdulillah Pak Ustaz, dari hasil arbainan berat badan saya naikkan. Nah itu bukan hasil itu mah. Mana orang mana? Alhamdulillah Ustaz, awak sama bengkak. Ya Allah, itu bukan hasil Pak, itu kecipratan doang itu. Adita itu Mas. Ya, ini aja ibu bapak. Untuk mengukur suksesnya kegiatan kita simpel aja, gampang ya Pak. Ya, nih hasil yang udah kita alhamdulillah nih. Warga tambah kompak, alhamdulillah. Masya Allah tuh dari ujung ke ujung ibu bapaknya kompak tuh, alhamdulillah. Ukhuwah semakin terjalin, alhamdulillah. Terlepas apa bahasa kita, orang mana, daerah mana, no problem. Yang penting duduk sama-sama, salawatan sama-sama, satu tujuan, bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak peduli yang lain, betul. Nah, yang lain yang masih kita lihat Bapak Ibu, hasilnya nih. Jadi dari sekian banyak tausiah-tausiah agama yang dari awal nih, ini belum kelar nih. Nanti bakal ibu bapak dengar lagi tausiah agama, mudah-mudahan nggak pada mabok ya. Mabok nggak dengar ceramah Pak? Nggak saya muntah tuh kalau Pak. Waduh Pak Ustaz kebanyakan dosisnya Pak Ustaz. Ada yang sampai muntah Pak? Nggak ada ya. Insya Allah kalau orang mahabbah kepada Nabi ceramah sampai pagi kuat. Kuat sampai pagi Bu? Katanya cinta gimana sih? Pak, kuat sampai pagi? Enggak pernah. Kagak masuk malah. Ini panitianya kuat lagi. Oh enggak, ya Bapak nggak kuat, saya juga nggak kuat. Kagak masuk. Dengerin. Ketika kita dengar ceramah dari awal sampai akhir, sekian banyak para mubalik, guru-guru kita menyampaikan tausiah agama. Maka untuk melihat hasil apa enggak, yuk lihat dari kita sendiri. Setidaknya Pak, 5 poin yang kita ambil deh untuk jadi ukuran barometer aja nih. Yang pertama, imaniyah kita meningkat apa enggak, betul? Kita ikut maulid Nabi dari awal sampai kira-kira iman kita tambah bagus apa enggak? Iman kita meningkat apa menurun? Apa indikator iman kita meningkat atau menurun? Gampang Bapak Ibu,
indikator atau tanda-tanda iman kita naik, pertanda ciri-cirinya karena ibadah gampang. Untuk berbuat ibadah enteng banget, itu pertanda iman lagi betul. Kelihatan untuk berbuat baik enteng, untuk sedekah gampang, untuk tahajud gampang. Kenapa? Berarti iman naik, berhasil tuh maulidannya, berhasil tuh cakep, betul. Kalau kemarin-kemarin ibu-ibu masya Allah, Bu Robi banyak masalah rumah tangga, bapak-bapak punya masalah rumah tangga, ibu-ibu nih khususnya ibu, hati-hati nih Bu. Ibu-ibu kalau punya masalah biasanya ngadunya kemana? Bu, ada masalah nih, masalah. Ini biasanya ngadunya kemana? So, ini bapaknya apa udah? Yang jawab bapaknya, yang jawab nih. Betul apa tidak? Curhatnya di medsos, ribut sama laki ngomong di medsos, ribut sama mertua medsos, ribut sama tetangga medsos. Kira-kira kalau ibu-ibu ada masalah surat di medsos, selesai masalah apa tambah masalah? Selesai. Boga salah pelit di medsos ngomong, ya Allah berikan aku kesabaran punya suami pelit banget ya Allah, begitu katanya. Di share di grup, di upload Pak, udah gitu wajah semuanya difotoin lah. Kira-kira emang suami bisa robah gara-gara medsos? Ini kalau ketahuan sama suami kira-kira ribut nggak? Ini masalah keimanan. Suami juga sama Pak, ada masalah kemana kita lari? Orang yang imannya meningkat, orang yang imannya bagus, hasil daripada maulid, ketika itu punya masalah kita kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu. Ini berarti iman kita meningkat. Satu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua Pak, saya persingkat ya. Yang kedua, apa ukuran daripada hasil daripada kegiatan? Yang kedua adalah ubudiyah. Lihat ibadah kita meningkat apa enggak. Jadi jangan sampai berkali-kali, bertahun-tahun kita mengadakan Nabi tapi ibadah nggak meningkat. Wah, ini ada yang trouble nih, ada yang masalah berarti. Betul? Betul apa tidak? Bapak Ibu, ini Bapak Ibu modal gede nih. Saya dengar tadi katanya untuk RT 2-nya Pak 12 juta. Subhanallah, itu bukan duit sedikit. Betul? Urunan hitung-hitung, sekian-sekian, ini kan uang Bapak Ibu. Ayo tolong jangan sia-siakan pengorbanan Ibu Bapak. Mesti kita ini dalam urusan agama seperti orang bisnis. Tahu orang bisnis? Orang dagang perlu modal nggak? Ayo yang punya dagangan punya modal nggak? Nah ketika Bapak, Ibu Bapak mengambil keputusan ingin dagang, niat kita cari untung apa enggak? Iya dong. Sama ketika kita hari ini mengadakan maulid berjanji, Bapak Ibu urunan, Masya Allah Rabbi, tidak sedikit yang kita korbankan. Ayo berpikir, apa hasil maulid buat saya? Betul? Iya dong. Jangan cuma selfie-selfian doang, tapi lihat diri kita, hasilnya apa buat saya. Ini investasi saya, hasilnya buat apa nih kira-kira? Salah satu di antaranya adalah patokannya ubudiyah, ibadah kita meningkat apa enggak. Maka orang yang berhasil maulidan Pak punten, yang tadinya kita ogah-ogahan sholat jadi rajin sholatnya, insya Allah. Yang tadinya mohon maaf sholatnya subuh kesiangan sekarang tepat waktu. Yang tadinya mohon maaf sekali lagi demennya sholat di rumah sekarang tambah berjamaah. Betul? Ini berjamaah sunnah Nabi bukan? Jadi kalau bapak-bapak ngaku umat Nabi, cinta sunnah Nabi, ayo amalin Pak di dalam ubudiyah. Di antaranya yuk kita makmurkan masjid, sholat berjamaah. Ini hasil yang kelihatan. Jadi nanti orang akan melihat, wih keren ya, jamaah maulid arba'in semuanya ke masjid. Keren apa itu? Keren. Hasil maulidan. Kenapa? Nabi mengajarkan sholat ibadah. Apa itu? Sholat berjamaah. Yang ketiga, muasyarah. Apa muasyarah? Interaksi sosial. Orang yang berhasil maulidnya Masya Allah, rumah tangganya tambah akur. Betul? Sebelum maulidan cekcok mulut suami istri udah kayak Tom and Jerry. Pernah nonton Tom and Jerry Pak? Pernah? Pernah ya? Pernah nggak ada film Tom and Jerry akur gitu? Pernah nggak? Enggak Pak. Setiap nongol filmnya pasti ribut, betul nggak?
kaca pecah, gelas pecah, rumah acak-acakan, itu Tom and di sini ada suami istri Tom and Jerry ada? Nggak ada ya? Nah hasil maulid Pak, ini muasalahnya tambah baik. Suami istri yang tanya ribut, Masya Allah, pulang-pulang itu suami istri jadi berkasih sayang, insya Allah. Kenapa? Karena Nabi ngasih contoh. Betul. Nabi ngajarin kepada kita bagaimana membina keluarga sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana caranya? Pak, saya kasih tahu ilmu satu ya. Di antaranya nih tips supaya rumah tangga harmonis. Satu di antaranya, ayo suami istri harus saling memuliakan satu sama lain. Setuju? Udah gampang. Harta, pangkat, jabatan nggak jamin tuh keluarga kata sakinah, betul? Yang penting suami istri betul-betul berkomitmen untuk saling memuliakan satu sama lain. Yang suami muliakan istrinya, yang istri muliakan suaminya. Kira-kira keluarga aman apa tidak? Salah satu contoh nih Pak. Pak, yo dengerin. Pengen nggak disayang istri? Pengen apa? Pak itu semuanya. Pengen disayang istri? Pengen dimuliakan istri? Pengen dihargai istri? Gampang caranya belajar menghargai istri. Betul? Gampang caranya belajar memuliakan istri. Subhanallah. Udah gampang. Jadi rumah tangga itu jangan nonton. Ini pulang-pulang ngaji langsung tuding-tuding sama bininya. Mama, kata Pak Ustadz, istri harus taat. Kalau nggak taat, rakamannya gitu. Ulah kata istrinya ini si papa mau misal obat kali pulang-pulang begini. Pengen dimuliakan tapi kadang memuliakannya nggak bisa. Salah satu contoh sederhana, ibu-ibu itu para istri Pak, fitrah perempuan ya. Bener gak Ibu? Fitrah perempuan itu biasanya pengen disayang-sayang, betul nggak Bu? Bu jawab, pengen disayang sama suami? Bu kenceng jawabannya mah. Pengen dimanja sama suami? Pengen diperhatiin sama suami? Dengerin Pak, dengerin Pak, dengerin. Ini pada begini pelan-pelan aja kan? Kedengaran nggak? Woi, ini mulai Nabi nih, besok harus berubah. Pak, dengerin. Tuh ibu udah kedengaran loh. Pengen di apa tadi? Dimanja, betul. Pengen diperhatiin, betul. Maka bapak-bapak tolong ya. Sesibuk apapun bapak di kantor, sebanyak apapun pekerjaan di kantor, kalau sudah di rumah, waktu bapak buat istri. Setuju? Setuju? Tuh, kata ibu setuju. Ini mah kadang-kadang Masya Allah Pak Punten ya Pak, ini masalahnya ada curhatan ibu ke saya, jadi saya mau wakili doang. Ustaz tolong nasihatin suami saya. Emang kenapa Bu suami ibu selingkuh? Bukan Pak Ustaz, nyolong bukan, korupsi enggak, dia bilang. Saya kesel Pak Ustaz, dia bilang begitu. Kata ibu nih, dengerin Pak, dengerin curhatan perempuan nih, mudah-mudahan mewakili ibu juga nih ya. Kata ibu tadi Pak Ustaz, saya udah ikhlas ditinggal suami selama 8 jam. Bu, ibu, halo? Bu, suami kerja 8 jam, ibu ikhlas nggak ditinggal? Ikhlas. Itu 8 jam lama apa bentar? Bentar. Pak, istri sudah mengikhlaskan waktu bapak 8 jam, bahkan lebih daripada 8 jam untuk kantor, untuk bos, untuk pabrik, untuk kerjaan. Di rumah istri nungguin bapak. Betul? Dia pengen punya masalah curhat sama suaminya. Dia pengen dandan dipuji sama suaminya. Dia pengen masakannya dicicipi sama suaminya. Ini Pak Ustadz, suami saya pulang pegang HP aja ngomong Pak Ustadz di pojok. Ada begitu, ada nggak di sini? Ada? Bagaimana orangnya? Nangtung. Ada? Pulang dari kantor bukannya sun istrinya, peluk istrinya, laka-laka mojok pegang HP. Ada begitu? Ada? Ini mau lidahnya masih gagal ya. Pulang ayo robah ya Pak ya. Ketika pulang berarti hak istri, insya
pulang udah lupain kantornya, udah ini hak istri, ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika dibuka langsung peluk istrinya, istrinya suka begitu Pak di rumah. Enggak Pak Ustadz, kenapa istri saya belum mandi gitu. Tuh, baik Pak, Bapak pulang berikan waktu untuk keluarga. Hari ini mohon maaf Bapak, hari ini maaf, banyak ibu-ibu yang liar, tahu liar? Dia punya masalah cerita sama orang, cerita sama tetangga, ada cerita ke medsos. Kenapa? Jangan salahkan istri karena mau curhat sama suami, suaminya sibuk dengan HP-nya. Betul nggak Bu? Tuh, kata ibu betul. Maka ibu-ibu masalah akan senang sekali kalau punya suami ketika pulang ke rumah waktunya untuk istri. Siap kira-kira Pak? Siap. Ini akhlak nih, muasyarah nih. Insya Allah Pak. Jadi kalau Bapak lihat istri cemedut, ngerti cemedut? Manyun aja udah kayak panci noh. Ya udah kayak kukusan manyun aja. Itu jangan salahkan istri, bisa jadi kita yang punya salah, betul Pak? Bisa jadi karena selama ini kita nyuekin istri, bisa jadi karena kita kurang care sama istri, bisa jadi kita kurang sayang sama istri. Perbaiki, insya Allah. Siap Bapak? Siap berubah? Jadi pulang ke rumah gimana caranya? Waktu buat keluar. Nah. Kemudian Bapak, nih tambah lagi nih ibu kan senang dipuji, Bu, Bapak. Kalau istri kita dandan, nih ibu nih, Bu, sebelum suami pulang suka dandan nggak? Wah, Bapak yang jawab enggak. Nih, jadi kebalik begitu. Udah anggap deh ya, di belakang kita sono ibu soleha semuanya dah, kita doain ya, amin. Pak, ketika Bapak pulang ternyata istri Bapak buka pintu, Masya Allah bidadari Pak, cantik banget, wangi betul. Kenapa wangi? Ternyata istri Bapak soleha, mandi kembang 7 rupa. Wow. Pakai bedak, Masya Allah 5 cm Pak. Lipstick merah udah kayak buah delima. Pipi kanan warna biru, pipi kiri warna hijau, di atas pink Pak. Jadi kalau lihat istri cantik, ayo bapak-bapak, awas jangan pelit, puji. Apa? Apa tadi? Puji kecantikan Suka muji enggak? Weh, pada jumbain. Suka muji istri enggak? Aneh kita mah ya. Aneh. Muji istri enggak bisa, muji istri orang bisa. Nauzubillah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kacau nih. Kang kopi. Ya Allah. Dipuji Pak. Rasulullah itu ngasih contoh, punya istri namanya Aisyah, itu manggil itu Masya Allah sebagai bentuk pujian. Apa manggil Aisyah? Bukan Aisyah, ya Humair. Apa artinya Humairah? Wahai pipi yang kemerah-merahan. Udah ya? Udah ya? Itu ngomongin rumah tangga udah keputus ya? Udah ya? Udah gini aja deh. Ayo pulang dari maulid, lihat tolak ukur keberhasilan adalah nanti pulang ke rumah. Kira-kira rumah tangga kita tambah sakinah apa enggak? Ya, maka kita niatkan ya Pak ya, pulang dari maulid, ayo kita tingkatkan hubungan kita dengan keluarga tambah lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Kemudian juga akhlak ya Pak ya. Nih Nabi udah ngajarin akhlak, maka akhlak kita yuk kita tunjukkan. Yang tadinya tidak berakhlak jadi berakhlak. Karena Rasulullah diutus liutam lima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, termasuk akhlak kepada tetangga. Maka insya Allah yang tadinya ribut sama tetangga pulang maulid jadi akur. Amin. Amin ya Rabbal. Jadi setelah ini gak ada yang ribut lagi, semuanya salaman tangan, berpelukan, saling maaf-maafan, insya. Baik, itu saja hadirin, mudah-mudahan ya maulid Nabi yang kita laksanakan berbuah, berhasil kita dapat. Apa yang kita dapat? Pertama, semakin kita cinta kepada Nabi. Yang kedua,
semakin kita ada kekuatan untuk mengamalkan sunnah Nabi, dan insya Allah mudah-mudahan seluruh pengorbanan kita Allah terima, dan hasil terakhir adalah kelak nanti di akhir kita diakui sebagai umat Nabi dan mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah disampaikan oleh Ustaz Hasan Basri Al-Bantani yang begitu penuh hikmah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita ambil hikmahnya, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mengambil dari pelajaran bahwasanya kita semakin cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari rangkaian acara demi acara sudah kita lalui, dan tentunya saya sebagai pewawancara dari awal sampai akhir mungkin ada kesalahan yang sifatnya disengaja ataupun tidak. Untuk itu kami mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan bahwasanya untuk besok malam Maulid Arba'in yang ke-20 bertempat di Gang Apel, yaitu tuan rumahnya Bagian Son, yaitu Mas Eko. Ya, mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian ditunggu kehadirannya besok ba'da Isya di Gang Apel RT 04, tepatnya dekat sama Mushola Al-Ikhlas. Terima kasih. Di Pak Yang itu dopresnya nggak diumumin di mana?